Pada zaman dahulu, hiduplah seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa yang bernama Ahmad Rahmatillah atau Sunan Ampel. Ia lahir di Vietnam pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Mahlik Ibrahim atau Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan, yaitu putri Raja Champa Vietnam. Selama kalian ada di sisi ayah, tapi ayah sedang tidak baik-baik saja. Kita harus segera memanggil tabib untuk ayah. Ayo ayah duduk dulu. Iya. Duduk. Kalian berdua, jadilah apa yang ayah minta. Bermanfaatlah untuk orang lain. Saya akan menjadi orang yang ayah minta sebisa mungkin. Saya juga. Ya Allah ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah. Sunan Gresik meninggal. Sunan Ampel dan saudaranya sepakat untuk meneruskan dakwah ayahnya dan memisahkan diri dalam berdakwah. Pergi berdakwah ke bagian timur Jawa. Tentu, saya akan melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu Ananda Rahmatullah? Tentu saja. Kau sudah tahu tentang, tapi aku mau tanya sekali lagi. Dengan segala usahaku, bagus. Jadi kumohon terimalah kebun dan rumah di Surabaya sebagai pemberian. Itu untuk mengajari mereka menggunakan metode pembaharuan dan pendekatan intelektual pada masyarakat. Seperti biasanya, tubuh anakku sangat lemah, suhunya sangat tinggi. Sudah aku bawa kemanapun, tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Sebentar dulu, aku punya sesuatu untuk kamu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Ini bisa menyembuhkan anakku dari demam dan flu-nya. Kau tidak perlu membayarnya, kau cukup mengucapkan syahadat. Baiklah. Oke, ikut perkataanku. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Dan sekarang kamu adalah seorang muslim dan Allah itu Tuhanmu dan Muhammad adalah utusanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, jadi ada 5 hal yang harus kalian hindari sebagai muslim. Yang pertama itu mencuri. Nah, yang kedua itu adalah berjudi. Yang ketiga memakai narkoba. Yang keempat meminum minuman keras dan yang kelima berzina. Paham semuanya? Paham. Paham tuh? Paham nah. Punya adab gak sih kamu? Makanan aku diambil-ambil, dasar miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi perbuatan apa ini? Lagi berantem, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Berantem itu perbuatan syaitan. Tidak baik anak-anak. Kalian mau masuk surga? Mau. Berbaiklah. Salim. Pelukan. Kalau bisa kalian ikutin ucapanku. Iya, Pak Ustaz. Masuk Islam kan mau? Mau, Pak. Ikutin ya. Iya, Pak Ustaz. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Tapi Terima kasih Pak Ustadz. surga untuk kalian. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Di abad ke-15 di tanah Jawa, lahir seorang putra dari Sunan Ampel yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau dikenal sebagai wali yang menggunakan seni dan budaya untuk menyebarkan Islam. Dengarkanlah suara gamelan ini yang harmonis dan juga menenangkan. Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun,
damai, dan juga saling menjaga. Masya Allah, indah sekali suara gamblang ini. Betul Helga? Betul sekali. Sangat menyentuh hati saya dan Helga. Alhamdulillah. Wahai Sunan Bonang, bagaimana cara agar kami menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat? Nah, yang pertama itu kita harus menanamkan niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan juga dengan tulus. Yang kedua, kita harus belajar agama dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jangan lupa kita harus memiliki sifat penyabar, baik, dan rendah hati. Bagaimana jika ada yang menolak ajaran kita karena dia berbeda budaya? Nah, kalau kayak gitu, kita harus menghormati budaya lain dan ingat, Islam itu tidak mengajarkan menghapus budaya lain, namun memperbaikinya. Karena dengan seni dan sastra, kita dapat menyampaikan pesan tanpa memaksa. Gitu. Pak Sunan, jujur kami dulu takut menerima ajaran baru ini. Namun setelah kami mendengar gamelan dan juga cerita dari Bapak, kami mulai bisa menerima ajaran ini. Ya Pak, dakwah Bapak sangat lembut dan penuh kasih. Jadi kami merasa dihargai dan tidak terpaksa. Nah, itulah kunci dakwah yang sukses, yaitu kasih sayang dan juga pengertian. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ingatlah anak-anakku, dakwah bukan hanya tugas tapi tugas kita semua. Kita harus menyuarakan dakwah dengan agama dan akhlak yang mulia. Ingat, jangan membuat orang-orang sampai takut atau bahkan menjauh dari agama. Kami akan berusaha mengikuti jejak Sunan Bonang, menggunakan seni sebagai jalan dalam berdakwah. Semoga dakwah kami membawa manfaat dan kedamaian. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525, namun metode dakwahnya yang menggabungkan seni dan agama tetap hidup dan menjadi inspirasi di Nusantara. Dari beliau, kita belajar bahwa dakwah yang penuh kasih dan menghargai budaya akan lebih mudah diterima dan membawa keberkahan. Dengarkanlah suara gamelan ini yang menandakan Masya Allah, indah sekali suara gamblang ini. Betul Helga? betul sekali. Sangat menyentuh hati saya dan Helga. Alhamdulillah. Bagaimana jika ada yang menolak? Tiga. Bagaimana jika ada yang menolak ajaran kita jika dia berbeda? Ngomong. Yo, darling. Diam. Darling, Kasih sayang dan pengertian. Oke. Yo, LCPL. Yo, pesoper. Ayo lah. Yo. Jamnya belum tahu. Pak Sunan, jujur kami dulu takut banget menerima ajaran baru ini. Namun setelah mendengar gamelan dan cerita dari Bapak, iya Pak, dakwah Bapak sangat lembut dan penuh kasih. Duh, kami akan berusaha menggunakan selama kalian ada di sisi lain. Tapi ayah sedang tidak. Saya akan menjadi orang yang ayah minta sebisa mungkin. Saya juga. Punya adab gak sih kamu? Hah? Dasar orang miskin ngambil makanan aku. Hah? Apa maksudmu? Itu gue sih. Apakah kau Ananda Rasulullah? Rahmat. Aku ingin berdakwah ke bagian timur Jawa. Tentu, saya akan. Ya Allah ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah. Udah enggak? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Iya, nanti dulu. Helga. Hei, Ga. Gas. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya. Saya juga lupa sih. Intinya kalian nggak boleh pacaran.